Yo, in April 2021, I took my first ever TOEFL in my life, and my score was 557. They gathered by the sea, and people anxiously. While the minimal requirement for taking master's degree in United States is only 550, so I have passed. They each spoke the same, had the same. Dan aku bukan berasal dari salah satu keluarga yang bilingual yang pakai bahasa Inggris setiap harinya gitu. Dan aku juga tidak datang dari salah satu sekolah internasional di Indonesia. Aku hanya berasal dari salah satu sekolah reguler yang ada di kota Surakarta. Jadi gimana caraku pada waktu itu untuk bisa mendapatkan skor TOEFL 557 ini? Jadi pada video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian. Lay me down by the beach with my sand people. Lay me down by the beach with my. So I am now in Republic of China, and today is Sunday, and I have a plan to record this video in my campus, and I have missed my campus so much, so I want to go there and start to record this video in my campus. Wow, look at that shining balls. I've never actually seen something like this before in my life, so it is my first time seeing all of this beautiful lantern. I'm just gonna go to my campus and start to record this video as soon as possible because I have a lot of things to do. This video is not like a 1 or even 2 minutes video, so I want you guys to realize that and just sit back and relax and enjoying this video because it took a process to learn and understanding a thing. So I've arrived in my campus and I'm about to set my camera so you can see the footage stably. Okay, ready. I'm just gonna start with a quick introduction, okay? Jadi hari ini aku ingin berbagi kepada kalian tentang 5 triks gimana caraku dulu belajar TOEFL hingga bisa mendapatkan skor tersebut. Yang mana pada waktu itu aku ambil TOEFL sebagai syarat pendaftaran beasiswa. And today we're just gonna start with basic knowledge about TOEFL and several actual tips on getting high score. I just copy and paste this definition from ATS website and just like this. The TOEFL ITP Assessment Series is a leading English proficiency testing program for age 16 plus that allows you to measure and evaluate your student English language skill with confidence. Bla bla bla. Dan pada intinya, TOEFL adalah sebuah tes yang bisa digunakan untuk mengukur kecakapan bahasa Inggris kita. Dan pada waktu itu aku ambil ITP test yang pada itu terdiri dari reading, listening, dan juga structure. Ya, jadi Maret tahun lalu pas aku udah sampai 10.000 subscribers, aku sempat berhenti YouTube gitu. Karena apa? Pada waktu itu aku cukup sibuk dengan persiapan TOEFL dan juga beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk daftar beasiswa di luar negeri. Dan selain itu juga, Maret tahun lalu aku cukup sibuk dengan kegiatan perkuliahanku sebelumnya di Indonesia. Pada saat itu aku sedang melakukan rancang bangun alat yang digunakan untuk salah satu syarat kelulusan dari kuliahku sebelumnya di Indonesia. Nah, dengan keadaan seperti ini, kayaknya pada waktu itu aku nggak punya waktu untuk ikut kelas les untuk persiapan TOEFL atau sejenisnya karena emang jadwalnya nggak ada. Dan pada waktu itu aku fokus belajar secara otodidak secara sendiri. Dan kemudian dari situ ada beberapa orang terdekatku yang bertanya kepadaku tentang, kamu nggak les, kenapa bisa dapat skor setinggi ini? Gimana caranya? Aku sendiri yang udah les beberapa bulan dan harganya jutaan, kayak belum bisa sampai skor itu. Bagi tipsnya dong mas bro, kira-kira begitu. And at that time I was like, am I that genius? I mean, I'm normal, just like a normal student. Nah, menurutku ada satu hal di sini yang aku ketahui dan gak banyak orang tahu. Dalam belajar bahasa apapun itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, kita harus menemukan enjoyment dalam proses belajar kita. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. And for this case, what is the meaning of enjoyment? Jadi mungkin kesalahan kita dalam belajar bahasa yang sampai sekarang belum kita ketahui adalah kita salah mengartikan proses belajar bahasa tersebut dan kita tidak menikmati setiap proses belajar bahasa itu. Sebagian besar dari kita mungkin terpaku belajar bahasa hanya dalam kelas formal dari buku-buku dan tidak menemukan alternatif solusi lain yang itu lebih asik dan fun gitu. Dan pada caseku sendiri pada waktu itu, pada awal-awal aku belum bisa bahasa Inggris, aku menemukan satu buah titik enjoyment di mana pada waktu itu aku suka banget nonton salah satu video dari YouTuber Indonesia bernama Skinny Fabs.
yang sekarang nggak tahu di mana. Yang videonya pada waktu itu adalah tentang aksen-aksen, how they pronounce several accent in the word. Well, hello people. It's been a while. Hey guys, so you guys might or might not realize that I've got a new camera and Then from that moment, I realized, oh my god, English is a cool language that I have to master. Sebenarnya di sini ada 3 poin penting dalam meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Ada method, system, dan juga patience. Kalau kamu belum pernah dengar tentang 3 hal ini, set your attention focusedly, okay? So the first one is the method. Metode apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan skill bahasa kita? Kalau pada waktu itu aku nggak punya lingkungan untuk praktis bahasa Inggris, sehingga pada waktu itu metode yang aku gunakan adalah dengan mendengarkan video-video di YouTube yang kemudian aku ulangi video-video tersebut kayak per kata gitu, sehingga aku bisa perlahan meningkatkan skill bahasa Inggrisku. Kemudian tentang sistem, sebenarnya sistem di sini adalah seberapa banyak jam yang akan kita dedikasikan dalam mempelajari suatu bahasa. Kita bisa lakukan misalnya 1 hari 1 jam. Kita dedikasikan waktu 1 jam tersebut untuk mempelajari bahasa dengan metode kita masing-masing. Nah, kita di sini pasti punya kesibukan kita masing-masing yang kadang membuat kita lupa untuk belajar. Sehingga mengatur sistem jadwal kita belajar ini sangatlah penting dan harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tentang patience. Sabar Pak, belajar bahasa nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa seminggu 2 minggu. It takes time. Kalau kita nggak sabar dan langsung pengen bisa, pada akhirnya nanti kita akan stres dan pada akhirnya nggak jadi belajar bahasa. Nikmati prosesnya dan temukan 3 sistem tersebut, maka insya Allah secara bertahap skill bahasa Inggris kita akan naik. Dan bisa dibilang sejak aku menanamkan 3 sistem ini, sekitar 2 tahun setelahnya aku jadi sangat terbiasa nih nonton video-video di YouTube dengan bahasa Inggris, yang pada akhirnya aku mulai terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris, dan beberapa materi, beberapa grammar yang telah aku pelajari saat aku SMA, oh ternyata sangat teraplikasikan dengan sistem-sistem ini. And yeah, since I took my TOEFL ITP test last year, which consists of 3 parts, there are reading skills, listening, and also structure and written expression. And to be completely honest, I was struggling a lot in reading section, and I have found that there are 4 tips that I can apply to myself, and then from applying these 4 tips, I can upgrade myself better in reading section part. Dan 4 tips ini adalah tips yang sebenarnya aku rangkum dari pengalamanku pada masa lalu pada saat aku struggling banget belajar TOEFL dan sebelum akhirnya mendapatkan skor tersebut. Pertama adalah check your watch. Nah, pada setiap tes TOEFL, waktunya kan terbatas dan kita harus menjawab soal sebanyak mungkin dan itu harus benar. Dan pada caseku sendiri, pada saat aku sedang belajar TOEFL pada awal-awal, aku kurang bisa mengatur waktu gitu. Kayak rasanya waktu cepat banget gitu, padahal aku sendiri yang masih lambat. Jadi di sini sangat penting untuk kita semua bisa mengatur waktu agar bisa menjawab soal dengan sebanyak mungkin. Yang kedua adalah skim the passage. Ketika kamu masuk reading section dalam tes TOEFL, kamu pasti akan menemukan paragraf panjang. Sebenarnya kita semua tidak perlu membaca isinya secara detail pada setiap paragraf karena itu akan membuang-buang waktu kita. Sebaliknya, yang harus kamu lakukan adalah skim the passage. Dan realisasinya seperti ini. Misalkan kita menemukan sebuah paragraf yang panjang banget. Yang harus kita lakukan adalah baca sedikit hingga kita mendapatkan gambaran tentang apa sih sebenarnya isi paragraf tersebut. Dan setelah kita mendapatkan gambaran dari isi paragraf tersebut, kita bisa langsung masuk ke dalam soalnya. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam soal atau pertanyaan, dari situ kita bisa menemukan apakah pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan general ataukah pertanyaan detail. Dan misalkan kita belum bisa menjawab soalnya juga, baru kita masuk ke paragraf yang awalnya tadi dan mencari poin-poin penting yang ditanyakan dalam soal. Yang kemudian adalah pada bagian detail question. Sebenarnya pada tes TOEFL aku menemukan banyak sekali soal jebakan yang itu sangat menguji kemampuan kita dalam membaca suatu paragraf dengan sangat detail. Dan kemudian pada saat kita menemukan pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti itu, sebenarnya kita bisa melakukan metode sebelumnya, skim the passage. Jadi pada saat kita menemukan sebuah pertanyaan yang itu pertanyaan sangat detail, pastikan kita paham terlebih dahulu apakah pertanyaan tersebut, kemudian baru kita cari ke dalam paragraf dengan membaca secara detail dan metode skimming gitu, kayak men-scan dan lebih cepat. Yang kemudian terakhir, don't change your answer. Jangan. Sebenarnya beberapa hari sebelum aku mengambil TOEFL, pada waktu itu aku melakukan beberapa latihan soal dan pada saat itu aku sudah ngerasa bisa ngerjain soal cepet banget gitu. Hingga pada akhirnya aku bisa punya kayak spare waktu luang gitu, dan pada waktu luang tersebut aku gunakan untuk mengganti pertanyaan-pertanyaan yang pada awalnya tadi sudah aku jawab. Karena aku ngerasa jawaban dari pertanyaan tersebut belum bagus. Kemudian hasilnya gimana? Ternyata setelah aku koreksi dan cocokkan dengan kunci jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata pertanyaan yang jawabannya aku ganti di awal tadi sebagian besar salah. Sedangkan soal-soal yang awalnya tadi masih tetap dan tidak aku ganti, mereka malah benar. Jadi sampai sini, let's just summarize this video, okay? Dari awal tadi kita sudah membahas tentang
cara bagaimana belajar bahasa mulai dari find the enjoyment. Kemudian yang kedua tentang reading tips, bagaimana cara kita bisa menjawab soal TOEFL khususnya pada bagian reading, karena bagian tersebut adalah bagian yang pada waktu itu aku sangat berjuang keras untuk meningkatkan skill kepada bagian tersebut. Pada bagian reading ada 4 metode yang bisa kita aplikasikan. Pertama adalah check your watch, yang kedua adalah skip the passage, yang kemudian yang ketiga mind the detail question, yang kemudian yang keempat ada don't change your answer, karena itu nggak bagus. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan pada persiapan TOEFL kalian, dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan skor yang kalian inginkan. Aku Aaron Pram dari Jurnal Royan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Silly thinking about the